Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan materi kemarin tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah kemarin membahas tentang pengaruh positif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh negatif pada aspek politik. Kemajuan IPTEK melalui globalisasi telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme dan masih banyak lagi. Nilai-nilai yang dibawa IPTEK seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, apabila hal tersebut terjadi, akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis terhadap rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa oleh IPTEK tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan IPTEK yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan lain sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang selanjutnya, pengaruh negatif IPTEK pada aspek ekonomi. Kemajuan IPTEK memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh investor. Ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi akan semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga dan pola padat karya makin ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya pengaruh negatif IPTEK pada aspek sosial budaya. Kemajuan IPTEK dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan lain sebagainya. Ketiga, adanya sikap individualisme,
yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. Keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, pengaruh negatif iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini adalah akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.